Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Auretus Salihah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5, nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam. Kita masuk yang bab pertama, yaitu pengertian pendidikan Islam. Apa sih pendidikan Islam itu? Pendidikan Islam adalah proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia, yaitu ada jasmani, rohani, dan akal. Berdasarkan ajaran Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan Hadis, tujuannya bukan hanya agar seseorang menjadi pintar secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, posisi pendidikan Islam dalam agama. Pendidikan Islam bukan hanya untuk sekedar belajar, untuk mengetahui sesuatu, tetapi juga merupakan sarana untuk memahami, mengamalkan, dan mengajarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, posisi pendidikan Islam memiliki posisi yang sangat kuat dan mendasar bagi struktur ajaran agama Islam. Yang ketiga, sebagai perintah agama, menuntut ilmu dalam Islam bukan hanya anjuran, melainkan kewajiban. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu hadisnya, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam memiliki posisi sebagai bagian dari perintah agama yang bersifat ibadah. Melalui proses pendidikan, seorang muslim dapat mengenal Allah, memahami ajarannya, dan melaksanakan kewajibannya dengan benar. Maka pendidikan Islam menjadi yang utama, keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Yang keempat, sebagai sarana pemahaman agama Islam. Tanpa pendidikan, seseorang tidak akan mampu memahami dari Al-Quran, hadis, dan ajaran Islam secara benar. Oleh karena itu, pendidikan Islam berfungsi sebagai untuk menuntut umat dalam memahami makna ibadah, akhlak, dan hukum-hukum syariat. Pendidikan membantu manusia agar tidak hanya sekedar beragama, tapi benar-benar meyakini mengajarkan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki posisi sebagai jembatan ilmu pengetahuan dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Yang kelima, sebagai fondasi kehidupan umat Islam. Pendidikan Islam juga menempati posisi sebagai fondasi bagi bentuknya peradaban Islam yang kuat. Melalui pendidikan Islam, umat Islam dididik untuk memiliki keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat, yaitu antara kecerdasan intelektual dan moral. Pendidikan membentuk manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, dan mampu berperan aktif dengan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan begitu, pendidikan Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama dan lingkungannya. Dan yang terakhir, sebagai sarana pembentukan masyarakat Islami dan rahmatan lil alamin. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada individu saja, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang beradab. Melalui pendidikan, nilai-nilai Islam disebarkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, pendidikan Islam berposisi sebagai fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil dan damai, membawa rahmat bagi seluruh alam. Kita masuk yang sesi terakhir, yaitu ada kesimpulannya. Jadi dari pemaparan yang sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa
pendidikan Islam itu memiliki posisi yang sangat penting dalam agama karena menjadi sarana untuk memahami, mengamalkan, dan mengajarkan ajaran Islam dalam aspek kehidupan. Melalui pendidikan, umat dibimbing untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga, pendidikan juga berfungsi sebagai dasar terbentuknya peradaban dan masyarakat yang beradab, adil, serta membawa rahmat bagi seluruh alam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam. Sekian dari saya, Finda Auliatus Solihah. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen kuliah sambil ngembangi potensi diri? Stay di Ponegoro Tulungagung jawabannya. Kenapa sih harus stay di Ponegoro Tulungagung? Karena kampusnya keren, dosennya asik dan berpengalaman, dan pastinya ilmunya berkah. Wujudkan cita-citamu bersama kampus Islam unggulan yang berkomitmen mencetak generasi yang cerdas, berakhlak, dan bersaing tinggi. Yuk gabung di Stay di Ponegoro Tulungagung. Belajar, berprestasi, dan berkarakteristik Islam bareng kami.